Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa menyapa Anda semua di pagi yang penuh berkat ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita sebelum memulai renungan pagi ini, kita satukan hati dalam berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas pagi yang baru ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, dan untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Di pagi ini, kami rindu untuk mendengarkan suaramu melalui firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang mungkin sering kita alami, yaitu tenang saja, ada Tuhan. Judul ini mungkin terdengar santai, tapi maknanya sangat dalam dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi di tengah kesibukan dan tantangan hidup. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 46 ayat 10. Berbunyi demikian, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Ayat ini mengajak kita untuk diam atau tenang. Dari ketenangan itu kita akan mengetahui siapa Allah kita. Dia adalah Allah yang ditinggikan, yang berdaulat atas segalanya. Saudaraku, mungkin di antara kita ada yang sedang menghadapi berbagai persoalan. Mungkin Anda pusing dengan cicilan, dengan pekerjaan yang menumpuk, dengan anak-anak yang ujian, atau mungkin juga sedang sakit. Rasanya hidup ini penuh dengan tekanan. Kita seringkali merasa harus bergerak cepat, harus menyelesaikan semua masalah sendiri, dan akhirnya kita merasa lelah bahkan panik. Ayat Mazmur 46 ayat 10 ini seperti alarm bagi kita. Diamlah. Ini bukan berarti kita pasif atau tidak melakukan apa-apa, tapi ini adalah undangan untuk mengambil jeda. Sejenak menepi dari hiruk-pikuk kehidupan, dari kebisingan pikiran, dan dari desakan masalah. Pernahkah Anda melihat kemacetan lalu lintas yang parah di kota-kota besar? Kadang kita merasa stres, ingin cepat sampai tujuan, tapi mobil hanya bergerak lambat. Hidup kita pun kadang seperti itu. Kita ingin cepat mencapai sesuatu, tapi ada hal-hal yang menghambat. Disitulah Tuhan mengajak kita untuk diam. Ketika kita diam, artinya kita meletakkan beban kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui bahwa kita tidak sanggup menghadapi semuanya sendiri. Kita percaya bahwa ada pribadi yang jauh lebih besar yang memiliki kontrol penuh atas hidup kita. Dan dari ketenangan itu, kita akan mengetahui bahwa Akulah Allah. Ini bukan sekedar pengetahuan di kepala, tapi sebuah pengalaman iman. Kita akan merasakan kehadirannya, pertolongannya, dan kuasanya yang bekerja dalam hidup kita. Ketika kita panik, kita fokus pada masalah. Tetapi ketika kita tenang, kita bisa melihat Tuhan sedang bekerja. Jadi tenang saja, ada Tuhan. Ini kalimat penghiburan sekaligus penguatan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kita tahu siapa yang kita miliki. Kita punya Allah yang Maha Kuasa, yang memegang kendali atas segala sesuatu. Lalu bagaimana kita bisa menerapkan firman ini dalam keseharian kita? Yang pertama, luangkan waktu untuk diam di hadapan Tuhan. Di tengah kesibukan, sediakan waktu 5-10 menit di pagi hari, duduk tenang, berdoa, membaca firman Tuhan, jauhkan diri dari gadget sejenak. Ini seperti mengisi baterai spiritual kita. Yang kedua, latih diri kita untuk bernapas dalam doa. Ketika rasa panik atau khawatir datang, jangan langsung bereaksi. Ambil nafas dalam-dalam dan dalam hati katakan, "Tuhan, Engkau besertaku. Aku percaya Engkau akan menolong." Yang ketiga, serahkan kekhawatiran Anda. Apakah Anda khawatir tentang masa depan, tentang kesehatan, tentang keuangan? Serahkan itu semua kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Dia memelihara burung-burung di udara, apalagi kita anak-anaknya yang dikasihi. Yang keempat, percaya kepada kedaulatan Tuhan. Terkadang apa yang kita rencanakan tidak berjalan sesuai keinginan. Di saat seperti itu, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik. Dia adalah sutradara kehidupan kita.
Ingatlah saudaraku, tenang saja, ada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai bahkan di tengah badai sekalipun. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk tenang dan percaya kepadamu. Ampuni kami jika seringkali kami lebih suka panik dan mengandalkan kekuatan sendiri. Ajari kami untuk lebih lagi berserah dan menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu. Berikan kami hikmat untuk menghadapi setiap tantangan hari ini, dan biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa memenuhi hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam renungan pagi ini. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi bekal dan kekuatan bagi Anda semua. Selamat menjalani hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih. Apapun yang Anda hadapi, ingatlah, tenang saja, ada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya.